Mengawal informasi di Kompas Pagi hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, kebakaran menghanguskan sebuah toko kayu di kota Kediri, Jawa Timur. 2 sepeda motor ikut hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran kota Kediri cukup kesulitan untuk memadamkan api, saudara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah angin yang kencang membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. 2 sepeda motor pemilik toko pun ikut hangus terbakar. 4 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dan dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun saudara, diduga api muncul akibat korsleting listrik. Dua pemuda diduga dalam keadaan mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keduanya mengamuk diduga karena tidak diberi minuman keras. Dua pria yang sedang dalam pengaruh minuman keras ini, saudara, mengamuk hingga melemparkan botol ke pemilik warung jamu. Keduanya mengamuk diduga karena pemilik toko jamu tidak memberikan minuman keras. Video keributan ini terjadi di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan antara Depok dan juga Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan kini video tersebut beredar di media sosial. Sejumlah warga terlihat berupaya untuk melerai pria tersebut. Pasca kejadian, saudara, toko jamu ini pun ditutup. Ya, pokoknya dia datang langsung marah-marah gitu, Bang. Berapa orang, Bang? 2 orang. Oh, 2 orang pelakunya. Iya. Itu apa dia marah-marah, kenapa katanya? Ya, saya nggak tahu penyebab ya. Pokoknya dia datang, itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Langsung minta minuman katanya. Kalau masalah minta minuman atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya awalnya ngomongnya itu kayak minuman apa nih kayak gini gitulah. Cuman penyebab utamanya apa nggak tahu. Tapi emang posisinya lagi mabok tuh si. Kalau itu sih saya nggak lihat. Namanya orang emosi gitu pasti lagi mabok. Informasi lainnya, saudara, diduga sopir mengantuk sebuah mobil pick-up menabrak pesepeda di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya korban meninggal dunia. Kamera pengawas merekam detik-detik saat mobil pick-up menabrak pesepeda di jalur roda 4 Jembatan Suramadu. Usai tabrakan, saudara, mobil pick-up langsung tancap gas meninggalkan korban yang tewas seketika. Sopir pick-up diduga mengantuk hingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Bangkalan dan kasus tabrak lari ini, saudara, tengah diselidiki oleh Polres Bangkalan. Selamat pagi, mohon izin melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu saat tengah Polda Jatim dipimpin Panit Jatim 8 Suramadu. Masih akibat diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pick-up terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, jalur Semarang, Solo, Kabupaten Semarang. Kecelakaan ini, saudara, terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, jalur Semarang, Solo, Kabupaten Semarang. Mobil pick-up ini menabrak median jalan karena sopir diduga mengantuk. Setelah mobil pick-up yang melintang di tengah jalan berhasil dipindahkan tim dari Damkar Kabupaten Semarang lalu membersihkan jalan dari tumpahan minyak atau bahan bakar. Akibat kecelakaan, saudara, kemacetan lalu lintas tak terhindarkan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Dia posisinya ngantuk. Oh, saya banting setir. Akhirnya menabrak pembatas dan sempat menghantam satu sepeda motor Supra 125 dengan plat nomor 4934 ARC. Seorang ibu rumah tangga di kota Bandar Lampung terluka saat mempertahankan motornya yang akan diambil kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Korban pun mengalami trauma.
Rekaman CCTV ini menunjukkan saudara saat komplotan pelaku curanmor mengambil sepeda motor di sebuah warung di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Korban yang melihat langsung motor miliknya hendak dibawa kabur, mencoba untuk melawan pelaku. Salah satu pelaku sempat menodongkan senjata api, kemudian melepaskan tembakan ke udara. Polisi, saudara, kini tengah memburu pelaku pencurian motor, sementara korban masih menjalani perawatan. Mereka berjumlah 4 orang, sehingga berhenti, 2 pelaku turun dan mengambil sepeda motor. Sehingga pada saat mengambil motor itu, si korban mengetahui motornya akan diambil pelaku. Sehingga dia melakukan perlawanan untuk merebut kembali sepeda motor itu. Sehingga terjadi dorong-mendorong, sehingga korban terjatuh dan mengalami luka-luka di kepalanya. KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. PT Kereta Komuter Indonesia alami kerugian yang cukup besar. Lemparan batu dari sisi kiri membuat bagian pintu, kaca dan jendela kereta mengalami keretakan saudara yang cukup parah. Rangkaian KRL terbaru ini masih dilakukan perbaikan hingga beberapa hari ke depan. Menurut Direktur Utama Kereta Komuter Indonesia, Asdo Artrivianto, mengatakan PT KCI mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Meski orang tua kedua bocah berjanji akan bertanggung jawab, hingga kini belum ada pembicaraan perihal ganti rugi. Kita serahkan ke kepolisian untuk proses itunya. Ada ganti rugi nggak, Pak? Sampai sekarang belum terinfo untuk proses penyelesaiannya. Yang jelas kemarin orang tuanya sudah bertanggung jawab. Tapi dari KCI sendiri minta ganti rugi atau seperti apa? Ya seharusnya ya kalau merusak barang orang ya konsekuensinya mengganti rugi kan. Nah itu kerugiannya berapa? Kerugiannya berapa? Kira-kira aja. Mungkin puluhan juta lah Pak. Ya, puluhan juta. Berapa Pak? Detailnya belum itu. Detailnya belum ada laporan dari teman-teman teknik. Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang pengendara sepeda motor menyerang polisi saat menggelar operasi Patuh Nala 2025 di Bengkulu Tengah. Polisi bahkan melepaskan tembakan peringatan saat menangkap pelaku. Sebelum menyerang polisi, saudara, pelaku sempat menerobos polisi yang tengah menggelar operasi Patuh Nala dengan sepeda motornya tanpa menggunakan plat di depan Mapolres Bengkulu Tengah. Saat dikejar polisi, pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dan berusaha untuk menyerang polisi. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan saat pelaku mencoba untuk kabur ke perkebunan. Dan usai ditangkap, saudara, pelaku langsung dibawa ke Polres Bengkulu Tengah untuk diperiksa. Jadi pada saat melaksanakan operasi Paso, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas. Diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu. Sebuah rumah yang tengah direnovasi di Kuningan, Jawa Barat ambruk pada Senin siang, saudara. Akibatnya satu pekerja yang sedang merenovasi tewas. Kamera pemantau atau CCTV ini, saudara, merekam detik-detik robohnya rumah. Satu pekerja yang berada di bagian teras selamat dari peristiwa ini. Namun rekan kerjanya yang berada di bagian dalam rumah tidak sempat untuk melarikan diri. Tim gabungan dari polisi, saudara, TNI, Damkar, dan juga BPBD Kabupaten Kuningan langsung mengevakuasi korban yang tertimbun. Polisi menduga konstruksi bangunan yang kurang kuat jadi penyebab ambruknya rumah. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi atas peristiwa ini. Dugaan sementara
Ya mungkin dari konstruksi bangunannya gitu ya, terkait kekuatannya ya. Korban 1 orang. Meninggal dunia. Saudara, tersangka kasus penyalahgunaan narkotika selebritas Jonathan Frizzy alias Ijong dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang pada Senin siang. Setelah dipindahkan, saudara, kasus yang menjerat Ijong dan 3 rekannya akan segera disidangkan. Selama menjalani persidangan, Ijong ditahan di Lapas Pemuda Tangerang dengan status tahanan titipan Kejari Kota Tangerang. Sebelumnya, saudara, Ijong menjadi tahanan rumah karena sakit. Setelah kondisinya dinyatakan membaik, Ijong langsung ditahan di lapas. Itu kita tahan. Nggak ada cek rumah sakit lagi karena semua sudah terang benderang. Untuk recordnya juga sudah ada semua. Berarti artinya sudah kondisi sudah stabil ya Pak? Udah bagus. Cuma kan masih agak memar itu aja. TikToker asal Lumajang, Jawa Timur yang menjadi korban doxing atau menyebarkan data pribadi ke publik berujung teror paket COD atau COD menjalani pemeriksaan polisi. Ia membawa beberapa bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dengan langsung ke ruang resmi. Oh, situ Pak ya. Ya, mohon maaf Pak ya. Langsung ke ruang resmi. Siap. Terima kasih Pak. Kedatangannya ke Polres Lumajang guna memberikan keterangan atas laporan teror paket cash on delivery atau COD yang menimpa dirinya beberapa waktu lalu, saudara. Ia juga membawa sejumlah bukti ancaman pembunuhan melalui media sosial. Selain itu, saudara, ia juga membawa bukti transaksi rekening dari pihak yang mengaku dari salah satu kementerian agar memintanya untuk diam dan menjadi buzzernya. Sementara polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi ahli. Bukti transaksi ya atau rekening ya dari suatu pihak yang mengaku itu pihak kementerian yang menyuruh saya itu untuk diam, untuk menjadi buzzer seperti itulah. Untuk pelaporan saudara Agus sudah kami terima pada tanggal 9 Juni ya. Sekarang sedang melaksanakan pemeriksaan. Nah, untuk perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan sementara kami akan tahap penyelidikan. Jadi hari ini masih korban ya? Iya, masih korban. Pelapor ya? Pelapor. Informasi lainnya, saudara, kebakaran menghanguskan sebuah toko kayu di Kota Kediri, Jawa Timur. 2 sepeda motor ikut hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Kediri cukup kesulitan memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, ditambah angin kencang, membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. 2 sepeda motor pemilik toko ikut hangus terbakar. 4 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga api muncul akibat korsleting listrik. Saudara, diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak pesepeda di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya korban meninggal dunia. Kamera pengawas merekam detik-detik saat mobil pick-up menabrak pesepeda di jalur roda 4 Jembatan Suramadu. Usai tabrakan, saudara, mobil pick-up langsung tancap gas meninggalkan korban yang tewas seketika. Sopir pick-up diduga mengantuk hingga tabrak dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Bangkalan. Kasus tabrak lari ini, saudara, tengah diselidiki Polres Bangkalan. Kontingen Satgas Patriot 2 yang terdiri dari personel TNI dan Polri menorehkan sejarah sebagai pasukan pembuka Defile Bastille Day 2025.
dan Walrus. Ratusan personil TNI dan Polri melakukan parade di jalanan sepanjang 1,5 km di Paris, Perancis. Parade Bastille Day 2025 dipadati warga yang juga merupakan hari libur nasional di Paris. Indonesia dijadikan tamu kehormatan pada saat peringatan Bastille Day 2025 bersamaan dengan peringatan 75 tahun hubungan Indonesia dan Perancis. Presiden Prabowo Subianto yang berdiri di samping Presiden Macron memberikan hormat kepada pasukan Indonesia. Peringatan Bastille Day atau peringatan revolusi Prancis dimulai Senin pagi waktu setempat, diawali parade dari Angkatan Udara Prancis. Indonesia hadir sebagai tamu kehormatan guna memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjadi pemimpin negara pertama yang disapa Presiden Macron dengan berjabat tangan hangat. Selama defile Bastille Day, Presiden Prabowo pun berdiri di samping Presiden Macron. Kita ke sorotan lain, saudara. Tim aerobatik dari Rusia bernama First Flight menyuguhkan penampilan memukau bagi masyarakat di peringatan 80 tahun kemenangan Rusia di Perang Dunia Kedua. Manuver pesawat terbang bermesin piston ini berhasil memukau para penonton dengan atraksi akrobatik di langit kota Perm, Rusia. Para pilot piawai mengawaki pesawat antik Yak-52 dan Yak-54 seiring dengan perhelatan festival Dirgantara. Lebih dari 42.000 orang, saudara, menyaksikan penampilan tim First Flight, menginspirasi generasi muda untuk ambil bagian dalam dunia Dirgantara di kemudian hari. Tiongkok dan Vietnam saling berhadapan dalam final kompetisi kembang api internasional di Da Nang, Vietnam. Ribuan penonton menyaksikan langit malam penuh ledakan di atas Sungai Han. Duel kembang api antar finalis Tiongkok dan Vietnam sama-sama mengundang decak kagum dalam kompetisi kembang api internasional di Da Nang, Vietnam. Tahun ini merupakan pertama kalinya bagi Vietnam untuk bisa maju hingga ke final. Meskipun Tiongkok tetap keluar sebagai pemenang, festival ini membawa keuntungan lain bagi Vietnam. Pariwisata melonjak tajam dan kunjungan turis asing mencapai peningkatan hingga 81% dan turis lokal mencapai 18%. Total ada 98.000 kamar hotel yang dipesan, serta jumlah penerbangan menuju Vietnam meningkat drastis. Dan saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.